keadaannya adik-adik di rumah sekalian? Sehat-sehat saja kan? Nah, sebelum kita mulai video pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa siapkan dulu alat-alat tulisnya, ya, pensil, pulpen, kalkulator, dan lain-lain. Nah, sudah siap kan alat-alat tulisnya? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Nah, hari ini ya, atau video kita kali ini, kita akan membahas materi yang berhubungan dengan elastisitas zat padat. Nah, tepatnya pembahasan kita pada video kali ini ada dua. Yang pertama adalah kita akan menghitung perbandingan modulus elastis pada kawat. Kemudian yang kedua kita akan menghitung pertambahan panjang kawat pada pegas. Oke, kita simak soalnya. Oke, baiklah, kita lihat soal yang pertama ya. Kita bacakan soalnya. Dua kawat masing-masing terbuat dari logam P dan Q. Panjang serta diameternya memenuhi hubungan LP sama dengan 2 kali LQ dan diameter Q sama dengan 2 kali diameter P. Bila kedua kawat itu ditarik dengan gaya yang sama besar, ingat ya, gayanya sama besar, maka perbandingan pertambahan panjang kedua kawat adalah delta LP berbanding delta LQ sama dengan 2. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah hitunglah perbandingan modulus elastis antara EQ banding EP. Yuk kita simak jawabannya. Oke, baiklah, dari soal kita buat ya, diketahui. Kita lihat di sini ada ini dia hubungan panjang tadi. Jadi LP sama dengan 2 LQ. Kemudian kita lihat lagi yang diketahui berikutnya adalah ini tadi hubungan diameter. Jadi DQ sama dengan 2 DP ya, 2 diameter P. Kemudian berikutnya, nah ini ya, gaya ya, gaya keduanya sama besar. Ini kalimatnya, kata kuncinya. Jadi gaya itu simbolnya F, jadi F untuk P sama dengan gaya untuk Q. Berikutnya adalah yang berikutnya ini dia. Nah, apa namanya itu hubungan pertambahan panjang ya, yaitu delta LP dibagi delta LQ sama dengan 2. Nah, sekarang ditanya ini dia ditanyanya. Nah, hubungan antara modulus elastis di Q banding dengan modulus elastis di P sama dengan titik. Nah, sekarang mari kita jawab ya. Kita jawab. Sebelum kita jawab, jangan lupa di like and subscribe dulu ya. Oke, baiklah, kita simak jawabannya ya. Jawabannya kita lanjut. Kita menggunakan persamaan ini ya. Dari persamaan kita buat dari persamaan modulus elastis. Modulus elastis ya. Yang pertama hubungannya nanti adalah modulus elastis tadi kan disimbolkan dengan E besar, itu sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Nah, itu nanti rumusnya, dimana nanti itu tegangan ya itu sama dengan rumusnya adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, sementara untuk regangan yang disimbolkan dengan E kecil itu rumusnya adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang. Nah, dari dua persamaan ini nanti kita masukkan ke persamaan modulus elastis. Kita lanjut ya. Jadi E sama dengan
Nah, kita masukkan tadi yang ini tadi. Nah, yang ini kita masukkan ke persamaan tadi tuh. Nah, menjadi yang tegangan tadi kita ganti F per A dibagi delta L per L. Nah, ini kan pembagian yang rumit ya. Ini bisa juga menjadi F per A. Nah, ini kita jadikan perkalian ya, sehingga menjadi kebalikannya, jadi L per delta L. Nah, jadi rumus untuk modulus elastis adalah F kali L dibagi A kali dengan delta L. Di sini hati-hati penulisan antara luas dan delta nanti ya, jangan sampai keliru. Nah, sekarang kita lanjut. Dimana untuk rumus luas ya, rumus luas ini ya, rumus luas itu adalah pi r kuadrat. Nah, karena tadi diketahui tadi adalah d ya, diameter hubungannya, jadi kita rubah nanti jari-jari ini kan harganya, jari-jari itu harganya adalah setengah dari diameter. Nah, seperti itu. Nanti kita masukkan ini dengan kata lain D per 2. Nah, jadi kita masukkan tadi ke sini harga jari-jari itu. Nah, jadi E sama dengan F kali L per tadi ke rumus A tadi yang ini. Nah, pi karena dia kuadrat kita buka kurungkan D per 2 kuadrat, jangan lupa tadi dikali dengan delta L. Nah, jadi rumus E ya, kita selesaikan persamaannya. Pi tetap pi. Nah, D dikuadratkan tadi per 2 dikuadrat adalah 4. Jangan lupa dikali dengan delta L. Oke, baiklah kita lanjut ya. Jadi dari E tadi ya, ada persamaan di atas tadi, E menjadi F kali L dibagi dengan V D kuadrat dibagi dengan 4 dikali delta L. Sehingga persamaannya menjadi E sama dengan F dikali L dibagi pi kali D kuadrat dibagi delta L dibagi 4. Karena persamaannya agak rumit ya, perkalian dan pembagiannya, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Oke, baiklah kita lanjut ya yang tadi ya. Jadi E sama dengan F kali L per, nah yang persamaan ini tadi ya, karena kita menjadikan bentuk perkalian, jadi kita pindahkan, jadi pi D kuadrat dikali delta L dibagi 4 menjadi, kita putarkan 4 per seperti itu dikali 4. Nah, per kita buat aja panjang, pi D kuadrat dikali dengan delta L. Nah, sekarang kita percantik persamaannya menjadi angka di depan 4 kali F kali L dibagi dengan pi D kuadrat dikali dengan delta L. Nah, sekarang kita sudah dapat persamaan modulus elastisnya ya. Nah, karena tadi soalnya meminta perbandingan ya, modulus elastis Q terhadap modulus elastis P, maka kita kita jawab ininya tadi soalnya del E ya, EQ berbanding tadi ya titik 2 kita bisa rubah menjadi per untuk memudahkan dalam mengerjakan soal. Di EQ dibagi dengan EP sama dengan, nah, kita masukkan ke persamaan yang ini tadi yang sudah kita dapat tadi. Ini dia, jadi 4 F kali L dibagi dengan pi kali D kuadrat ya. Nah,
karena tadi ki, maka dia ini memakai ki, deki, f ki, l nya juga l ki. Nah dikali tadi kelupaan ya, delta l nya juga l ki. Nah per, sini tadi kan per tuh, nah per. Sekarang untuk yang ep nya sama, kita buat 4, f nya adalah fp, l nya juga lp, dibagi dengan pi, d nya juga dp kuadrat, jangan lupa. Kemudian delta, l nya delta lp. Nah sekarang bentuk ini kita sederhanakan ya, nanti supaya kita gampang mencoretnya. Kita buat lagi eki per ep sama dengan ya 4 fki dikali dengan lki per pi dki kuadrat delta lki. Nah ini kita jadikan perkalian, dipindah ruaskan seperti yang di bawah ini, yang naik ke atas nanti kita buat pi kali dp kuadrat dikali delta lp dibagi dengan 4 fp dikali dengan lp. Nah sini nampak yang bisa kita coret ya, kita coret. Jadi 4 habis coret, kemudian ada pi habis coret. Nah seperti itu kira-kira. Nah, karena tidak ada lagi yang bisa dicoret, kita sederhanakan persamaannya yang sejenis, kita dekatkan yang sejenis ya. Jadi eki per ep sama dengan oh ya satu lagi tadi kelupaan ya yang sama ya. Nah ini tadi yang diketahui, lupa tadi ada gayanya sama, ini dia. Nah gayanya sama sehingga gayanya juga bisa kita coret tuh. Kita dekatkan yang sejenis-sejenis, misalkan lki dengan lp nanti itu, dp dengan dki, kemudian delta lp dengan delta lki. Kita mulai dari yang tersisa di atas dulu, yang lki. Nah jadi lki per, nah ini dia lp tuh dikali, kemudian apa lagi, nah d ini dp per dki, jangan lupa kuadratnya, dp kuadrat per dki kuadrat. Nah kemudian ada lagi yang tertinggal, oh ya delta lagi, delta lp per delta lki, delta lp per delta lki. Nah kita buat lagi eki sama dengan lki per ep sama dengan, kita lihat dulu harga lki banding lp apakah ada diketahui. Kita lihat di sini, oh ini dia. Kebetulan di sini diketahui lp sama dengan 2 kali lki, karena tadi lki per lp, jadi kita rubah persamaan ini ya menjadi, jadi kita rubah perbandingannya lki banding lp menjadi 1 banding 2. Nah berikutnya yang diketahui lagi sini ya, apa tadi dp per dki, di sini sudah ada dp per dki. Nah sini juga kita harus rubah, dia mintanya tadi dp per dki sama dp per dki sama dengan setengah juga sama. Kemudian yang diminta lagi delta lp per delta lki, kebetulan di sini sudah ada ya langsung delta lp per lki 2, jadi tinggal kita pakai, tidak usah dirubah lagi. Oke baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada tadi ya, lki dibanding lp. Nah ini sudah ada tadi 1/2 dikali dp per dki tadi setengah juga, setengah, jangan lupa kuadrat ya karena dia kuadrat.
Kemudian yang ini ya tadi bisa langsung dp per dq kuadrat atau satu kuadrat per 2 kuadrat juga boleh, hasilnya akan sama nanti ya. Kemudian delta LP per delta LQ tadi sudah ada nilainya tadi 2, jadi kita masukkan 2. Nah oke, sekarang kita sederhanakan. EQ per EP sama dengan setengah dikali setengah dikuadratkan, hasilnya adalah 1/4 dikali dengan 2. Jadi EQ per EP sama dengan, jadi ini habis. Nah, jadi hasilnya 1/4. Jadi kita simpulkan ya. Jadi modulus elastis untuk kawat Q berbanding dengan modulus elastis untuk kawat P sama dengan 1/4. Oke, demikianlah untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebelum kita lanjut soal kedua ya, jangan lupa di like dan di subscribe dulu. Oke, baiklah kita ke soal 2. Soal yang kedua ya. 3 pegas identik dengan konstanta pegas masing-masing 200 Newton per meter disusun seperti pada gambar. Ini gambarnya ya. Oke. Ketika diberi beban 100 gram dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah pertambahan panjang pegas. Oke, baiklah kita jawab ya. Kita buat diketahuinya. Diketahuinya berupa gambar ya, gambar pegas tadi. Nanti pegasnya ketika kita sudah gambar ya, kita kasih nama. Di sini namanya kita misalkan K1, sini misalkan K2, misalkan K3, dan di sini adalah M. Nah, tadi dari soal tadi ya diketahui tadi K1-nya sama dengan K2 sama dengan K3 ya. Harganya sama semua tadi 200 Newton per meter di sini tadi. Nah, tuh. Kemudian berikutnya yang diketahui adalah massa. Ini massanya ya, ini yang pertama. Massanya adalah 100 gram. Nah, karena gram itu dalam CGS kita rubah ke dalam kilogram. Ini harganya adalah 0,1 kilogram. Kan dibagi 1000 ya, sehingga 100 dibagi 1000 0,1 kilogram. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang diketahui sudah, kita lanjut ditanya ya. Ditanya tadi adalah pertambahan panjang pegas yang disimbolkan dengan delta X sama dengan tanda tanya. Oke, sekarang kita jawab. Nah, kita lihat dulu hubungan ini ya, susunan pegas tadi pada gambar. Di sini kita lihat bahwa yang ada solusi terlebih dahulu adalah K1 dengan K3. Jadi kita lihat yang pertama adalah hubungan antara K2 dan K3 adalah paralel. Nah, jadi kita buat di sini K paralel sama dengan rumusnya adalah K2 ditambah K3, sehingga KP sama dengan, nah tadi nilainya kan 200, jadi 200, K2 juga 200, K3 juga 200 ya, ini 200, jadi 200 ditambah 200 adalah 400 Newton per meter. Nah, sehingga kita bisa buat ya pegasnya. Nah, sekarang seperti
ini hubungannya sekarang pegasnya tetap M. Ini tadi menjadi K1 tetap. Nah, jadi yang K2 dan K3 tadi sekarang berubah namanya setelah kita cari solusinya tadi menjadi KP. Nah, sekarang kita tinjau hubungan yang ini. Nah, kita lihat hubungan ya antara K1 dan KP adalah ya seri ya, adalah seri, sehingga rumusnya menjadi kalau dia seri adalah 1 KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per KP. Sehingga kita masukkan angkanya ya, 1 KS sama dengan 1 per K1 tadi berapa nilainya ya, 200 tambah 1 per KP tadi 400. Nah, jadi 1 per KS sama dengan, kita samakan yang di bawahnya kita samakan ya, menjadi sama-sama per 400 misalkan yang terdekatnya. Nah, jadi yang ini menjadi ya 400 jadi 2 per 400, yang sini tetap. Oke, kita lanjut. Jadi 1 per KS sama dengan, kita sederhanakan menjadi 3 per 400. Nah, karena yang dicari adalah KS, kita putarkan. KS per 1 sama dengan 400 per 3. Nah, jadi sini KS per 1 sama dengan KS sama dengan 400 per 3. Nah, satuannya adalah Newton per meter. Nah, karena yang ditanya tadi adalah pertambahan panjang pegas ya, kita gunakan berikutnya adalah dari hukum ya, dari hukum Hooke. Dimana hukum Hooke itu rumusnya adalah F sama dengan K dikali delta X. Nah, gitu. Kemudian kita masukkan ya tadi F-nya kita bisa cari nanti, kemudian K-nya sudah ada tadi. Sebelumnya kita pindah ruaskan dulu. Delta X-nya sama dengan F dibagi dengan K. Jadi delta X sama dengan F-nya adalah nanti M kali G, dan K-nya K yang dari tadi yang kita dapat tadi, KS. Nah, kita lanjut. Nah, jadi delta X sama dengan ya M tadi masanya adalah 0,1, kita masukkan 0,1, percepatan gravitasinya ya 10, kita per KS nya tadi sudah ada 400 per 3, kita buat 400 per 3. Jadi kita sederhanakan ya, sederhanakan persamaannya. Jadi 0,1 kali 10 1 dibagi 400 per 3. Jadi kita sederhanakan delta X menjadi 1 dikali ya 3 per 400. Jadi delta X adalah 3 per 400. Nah, ini kita bisa cari solusinya ya. Yang paling simpel adalah 3 per 4 dikali 100. Nah, jadi nanti bisa juga delta X ya. Ini kalau tanpa kalkulator, ini 3 per 4 dikali 10 pangkat 2. Jadi delta X sama dengan 3 dibagi 4 itu adalah 0,75 dikali nanti 10 pangkat 2 ini kan positif, kalau naik ke atas jadi negatif min 2. Nah, jadi delta X ya ini bisa ditulis 0 kalau di dalam notasi ilmiah ya. Nanti di sini kita lupa buat satuannya tadi, min 2 meter. Nah, ini karena belum memenuhi notasi ilmiah, ini kita bisa rubah dalam notasi ilmiah. Jadi 7,5 dikali 10 pangkat min 3 meter. Nah, kalau mau rubah ke dalam senti juga boleh ya. Nanti menjadi ya ini 7,5 kali 10 pangkat min 3 ini. Jadi dari meter ke senti dikalikan 10 pangkat 2 ya, positif dikali 10 pangkat
Nah, 2 sehingga bisa juga menjadi 7,5 kali 10 pangkat min 1 cm atau bisa ditulis dengan 0,75 cm. Oke, demikianlah pembahasan kita hari ini ya. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajarannya. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa di share juga sama kawan-kawannya sesama kelas 11. Saya akhiri, demikianlah pembahasan kita mengenai elastisitas pada zat padat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.